Jadi guys, kami mau pengamatan. Kita mau pengamatan untuk astronomi dan sains antariksa. Oke guys, mari kita kenalan dengan Pak Ucup. Jadi beliau ini adalah seorang dosen dari Institut Teknologi Bandung yang sekaligus observer dari Observatorium Bosca. Nah, Pak Ucup ini mendapatkan tugas untuk mengamati fenomena okultasi asteroid Strenua yang melintas di depan bintang HIP 35933, di mana beliau mendapatkan tugas untuk melakukan pengamatan di Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Pulau Timur. Nah, selanjutnya adalah penampilan teleskop dari layar TV. Sebelum melakukan pengamatan, kami dijelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi Stellarium. Karena aplikasi ini merupakan simulator langit yang membantu merencanakan sisi pengamatan, mengidentifikasi objek langit, mempelajari rasi bintang, memahami pergerakan benda langit, dan mengarahkan teleskop dengan tepat. Jadi, Stellarium ini merupakan alat bantu penting untuk pengamatan bintang yang maksimal. Nah, saat kita mengamati bintang menggunakan teleskop, penting untuk memahami konsep bola langit. Maka dari itu, kami direview ulang materi mengenai bola langit, yang merupakan representasi visual dari langit yang tampak dari bumi, seolah-olah semua benda langit terletak pada permukaan bola yang sangat besar dan berpusat di pengamatan. Untuk teman-teman yang udah pada tahu, atau udah pada searching, atau udah pada ngedengerin, bahkan ngikutin kelas astronomi, pasti udah tahu nih parameter apa saja sih yang penting untuk navigasi dan pemahaman posisi bintang. Karena mungkin kebanyakan kaum awam, jadi kita bakal ngejelasin parameter apa saja sih. Oke, yang pertama ada zenith, yang merupakan titik tertinggi di langit tepat di atas kepala kita sebagai pengamat. Yang kedua ada nadir, kebalikan dari zenith, yang merupakan titik terendah yang tidak terlihat tepat di bawah kaki kita. Yang berikut ada horizon, garis yang memisahkan langit yang terlihat dari yang tidak terlihat. Inilah dasar referensi visual kita. Berikutnya ada kutub langit utara dan selatan yang merupakan perpanjangan sumbu rotasi bumi ke langit, di mana semua bintang tampak berputar mengelilingi titik ini. Nah, selanjutnya ada ekuator langit, merupakan proyeksi garis ekuator bumi ke bola langit, yang merupakan titik acuan dasar untuk mengukur deklinasi bintang. Nah, deklinasi ini mirip dengan lintang di bumi. Ia mengukur jarak sudut bintang dari ekuator langit dari minus 90 derajat hingga plus 90 derajat. Lalu ada asensio recta yang merupakan parameter yang mirip dengan bujur di bumi. Ia mengukur jarak sudut bintang dari titik Aries, titik di mana matahari melintas ekuator langit saat musim semi. Diukur dalam jam sekitar 0 sampai 24 jam. Berikutnya ada lingkaran meridian, lingkaran besar yang melewati zenith, nadir, dan kedua kutub langit. Saat bintang melintasi meridian, ia berada pada titik tertinggi langit pada hari itu. Nah, selanjutnya ada altitude, yang merupakan ketinggian sudut suatu objek di atas horizon yang diukur dari 0 derajat di horizon hingga 90 derajat di zenith. Terus yang berikutnya atau yang terakhir, azimut. Dia merupakan arah horizontal suatu objek yang diukur searah jarum jam dari utara 0 derajat hingga 360 derajat. Jika deklinasi bintang adalah 10 derajat lintang utara, ini berarti bintang tersebut berada 10 derajat di atas ekuator langit. Nah, untuk mengarahkan teleskop, pertama-tama pastikan teleskop sejajar dengan kutub langit. Oke, selanjutnya kita akan merakit teleskop. Jadi teleskop yang digunakan adalah teleskop Vixen. Kita langsung saja dari tripodnya. Pertama, buka dan pastikan tripod berdiri kokoh. Selanjutnya, pasang dudukan teleskop. Nah, karena kita menggunakan jenis teleskop ekuatorial yang perlu disejajarkan dengan arah utara, maka kita bisa lihat pada teleskop terdapat pemberatnya, di mana dia bertujuan agar menyeimbangkan. Nah, selanjutnya letakkan tabung teleskop di atas dudukan lalu kunci dengan aman. Pasang finder scope atau pencari bintang dan jangan lupa sejajarkan dengan teleskop utama. Terakhir, masukkan lensa okuler dengan perbesaran rendah ke fokuser. Arahkan teleskop ke objek yang ingin dilihat dan putar knob fokuser sampai gambarnya tajam. Pastikan semua baut terkunci dengan baik, sehingga tidak menyebabkan kegagalan dalam percobaan atau pengamatan benda langit.
Nah, ini udah masuk sesi pengamatan langit. Karena pesertanya ramai dari Prodi Fisika FSD dan Pendidikan Fisika FKIP, maka kita dibagi menjadi 4 kelompok besar. Dengan strateginya kita pakai 2 teleskop sekaligus supaya semua teman-teman bisa kebagian slot untuk pengamatan. Nah, dalam pembagian ini 2 kelompok di teleskop 1 dan 2 kelompok lainnya di teleskop 2. Ini teman-teman lagi pada sibuk ngerakit sendiri teleskop yang akan digunakan untuk pengamatan. Nah teman-teman, ngerakit teleskop itu nggak boleh sembarangan ya. Sesuai pesan dari Kak Vance, kunci utamanya ada di keamanan dan keseimbangan. Baut pengunci wajib diputar sampai benar-benar kencang supaya alat kita nggak gampang merosot atau jatuh. Terus jangan lupa atur bebannya agar seimbang. Kalau bebannya pas, proses tracking objek langit jadi jauh lebih mulus dan teleskop kita pun jadi lebih panjang umur karena nggak terbebani di satu sisi saja. Nah, selanjutnya kita bakal kalibrasi starbook. Karena starbooknya udah dinyalakan, maka selanjutnya masukkan informasi lokasi serta waktu saat melakukan pengamatan. Pilih opsi kalibrasi atau alignment pada menu starbook. Ikuti petunjuk di layar untuk memusatkan teleskop pada beberapa bintang terang yang telah ditentukan. Semakin akurat kita memusatkan bintang-bintang, maka semakin presisi pula navigasi starbook nantinya. Setelah selesai, starbook akan siap digunakan untuk mencari dan melacak objek langit secara otomatis. Kalau teleskop tadi spesialis buat lihat bulan, nah yang ini beda lagi nih. Ini adalah teleskop khusus yang dibawa langsung oleh Pak Ucup dari Bandung. Tujuannya adalah untuk memantau posisi bintang HIP 35933. Rencananya pengamatan ini akan dilaksanakan di Pantai Oelsina, Kabupaten Kupang, NTT pada tanggal 26 April 2026 nanti. Nah, kalau kalian lihat teleskop yang satu ini jauh lebih canggih guys. Sistemnya sudah terintegrasi penuh. Kita menggunakan iPad dan laptop sebagai pusat kendali atau starbooknya. Semuanya tersinkronisasi secara wireless melalui jaringan router WiFi khusus, sehingga proses kalibrasi dan tracking jadi jauh lebih presisi. Nah, untuk proses pemasangannya teman-teman dapat lihat pada video ini ya guys. Nah, pasti ada yang nanya nih, kenapa sih observasi bintang paling baik dilakukan di tempat gelap? Alasannya sederhana guys, jadi cahaya minim membantu kita melihat benda langit dengan lebih jelas. Polusi cahaya dari lampu kota dan sumber cahaya buatan lainnya dapat menenggelamkan sayap bintang dan nebula. Nah, ketika mata kita beradaptasi dengan kegelapan, pupil akan melebar, memungkinkan lebih banyak cahaya masuk. Ini yang membuat bintang yang redup tampak lebih terang dan detail langit malam lebih terlihat. Nah, ini dia bintang HIP 35933 yang diamati dari program Studi Fisika FSD Universitas Nusa Tenggara. Nah, pada tanggal 26 April 2026, kami berangkat dari Prodi Fisika FSD Undana menuju Pantai Oelsina, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Nah, mungkin banyak yang bertanya, kenapa sih harus jauh-jauh ke Pantai Oelsina? Padahal ada Pantai Oesapa yang jaraknya lebih dekat. Nah, ini ada 4 alasan teknis kenapa Oelsina dipilih untuk pengamatan okultasi asteroid Strenua di depan bintang HIP 35933. Yang pertama karena medan pandang luas, di mana Pantai Oelsina menawarkan cakrawala yang terbuka tanpa penghalang.
Yang kedua, minim polusi cahaya. Langit yang gelap sangat krusial untuk menangkap cahaya bintang yang redup. Yang berikutnya, atmosfer yang stabil. Tingkat turbulensi udara di pantai Osina lebih rendah sehingga gambar yang dihasilkan jauh lebih tajam. Dan yang terakhir, berdasarkan prediksi astronomis dan pengamatan, lokasi ini berada tepat di jalur bayangan okultasi yang paling ideal. Pada tanggal 26 April 2026 di pantai Osina, kami melakukan pengamatan 2 kali pada peristiwa okultasi asteroid di depan bintang HIP 35933. Jadi tujuannya adalah untuk membuktikan 2 misi kami. Yang pertama, memetakan orbit asteroid secara presisi, dan yang kedua adalah membuktikan apakah asteroid Strenua mempunyai sistem transit seperti planet Saturnus atau tidak. Nah, caranya adalah dengan melihat kedipan bintangnya. Kalau bintangnya hilang muncul cuma sekali, berarti itu murni tubuh asteroidnya saja. Tapi kalau bintangnya sempat berkedip 2 kali atau lebih dalam waktu yang berbeda, itu indikasi kuat kalau asteroid dikelilingi oleh cincin. Cepat sekali. Benar ya? Iya. Puji Tuhan. Alhamdulillah. Lewat Pak. 42 sekian. Iya. Ya nggak apa, nanti timing ini yang akan digunakan untuk memperbaiki orbitnya asteroid ini. Pelatih lupa saya. Berarti Arisan Astro. Iya. Okultasi Strenua, ITB, Undana, pelatih. Pak sambung, Pak sambung, Pak sambung. Kapan sambung ya? Okultasi Strenua, ITB, Undana, Arisan Astro. Pelatih. pelatih.